Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi sama saya, Desi Eliana, di dalam mata kuliah Dasar Pendidikan Kesehatan Masyarakat. Baik, teman-teman, setelah kemarin saya sempat menjelaskan tentang konsep kejadian penyakit, di belah kita mungkin nanti akan belajar sedikit tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular itu seperti apa. Nah, di dalam pertemuan 4 ini, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan penyakit menular dan apa yang dimaksud dengan penyakit tidak menular. Teman-teman, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penyakit tidak menular? Jadi kita bahas tentang penyakit tidak menular terlebih dahulu ya. Nah, penyakit tidak menular itu adalah jenis penyakit di mana dia tidak dapat ditularkan dari si penderita atau dari si orang yang sakit gitu ya. Jadi penyakit menular itu adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari penderita kepada orang lain. Nah, penyakit ini biasanya merupakan penyakit non-infeksi yang penyebabnya bukan karena mikroorganisme. Biasanya penyakit ini terjadi karena pola hidup yang kurang sehat, seperti merokok, turunan bawaan atau genetik ya, kemudian cacat fisik, karena usia, karena penuaan, dan karena gangguan jiwa. Jadi penyakit tidak menular ini bukan karena penyakit infeksi ya, atau penyebabnya bukan karena mikroorganisme, biasanya karena pola hidup seseorang itu gitu. Nah, penyakit tidak menular dapat terjadi akibat interaksi antara agent atau non-living agent dengan host, dalam hal ini manusia, di mana di sana nanti didapatkan faktor predisposisi, infeksi, dan lain-lain, dan lingkungan sekitar. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang segitiga epidemiologi, yang dimana segitiga epidemiologi itu sangat mempengaruhi kondisi kita gitu ya. Di sana ada 3 hal, ada host, ada agent, ada environment. Nah, di dalam penyakit tidak menular, ini sama saja sebenarnya dengan penyakit pada umumnya gitu ya. Bisa menggunakan skala segitiga epidemiologi itu, di mana nanti penyakit tidak menular itu dapat terjadi karena tetap ada interaksi antara agent, host, dan environment gitu. Nah, penyakit tidak menular kurang lebih memiliki kesamaan dengan beberapa sebutan lainnya, seperti penyakit kronis, penyakit non-infeksi, non-communicable disease, penyakit degeneratif, dan penyakit perilaku. Jadi, biasanya orang menyebutnya penyakit tidak menular ini bisa dikatakan sebagai penyakit kronis, kemudian penyakit non-infeksi, non-communicable disease. Ini kalau di jurnal-jurnal internasional penyebutannya adalah non-communicable disease gitu ya. Penyakit degeneratif gitu ya, atau penyakit keturunan gitu, dan penyakit karena perilaku, karena berhubungan dengan pola hidup kita. Nah, ini ada satu peraturan menteri yang mengatur tentang penanggulangan penyakit menular. Karena pokok bahasan dari kita pada pertemuan keempat ini adalah pencegahan penyakit menular dan tidak menular, sehingga ada langkah lebih bagusnya teman-teman juga memahami kebijakan apa yang melandasi dari penanggulangan penyakit tidak menular ini ya. Nah, di dalam pasal 1 Kementerian Kesehatan mendefinisikan bahwa penyakit tidak menular atau yang sering disebut dengan PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang. Artinya dia tidak bisa menularkan karena tadi ya bukan karena mikroorganisme dan bukan karena infeksi sehingga dia tidak bisa menularkan ke orang lain. Yang mana perkembangannya berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Makanya disebut dengan penyakit kronis gitu ya.
Nah, di pasal 3 yang dimasukkan ke dalam penyakit tidak menular itu berdasarkan sistem dan organ tubuh, di mana meliputi penyakit keganasan, penyakit endokrin, itu bisa hormon ya, kemudian penyakit nutrisi, metabolik, penyakit sistem saraf, kemudian penyakit sistem pernafasan. Di sini penyakit sistem pernapasan bukan karena ISPA, influenza itu penyakit menular ya teman-teman. Yang dimaksud dengan penyakit pernapasan di sini lebih kepada organ tubuhnya yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Misal seperti kanker paru gitu ya. Kanker paru itu bukan penyakit menular. Sehingga di sana masuk ke dalam kelompok penyakit tidak menular. Kemudian penyakit sistem sirkulasi, penyakit mata. Nah, penyakit mata ini yang dimaksud adalah penyakit mata untuk organ matanya. Jadi bukan karena infeksi. Ada penyakit mata yang karena infeksi ada. Jadi misal kayak belek kan gitu ya, belekan atau sakit mata yang bengkak, gatel gitu. Itu masuk ke penyakit infeksi dan itu bisa menular. Tapi penyakit mata yang masuk ke dalam kelompok penyakit tidak menular adalah yang sakit itu organnya. Jadi misal kebutaan ya, kebutaan dari lahir gitu karena kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian penyakit telinga atau mastoid, kemudian penyakit kulit. Nah, penyakit kulit juga ada dua teman-teman. Ada penyakit kulit yang menular dan ada penyakit kulit tidak menular. Jadi ada penyakit kulit karena organ kulitnya. Jadi misal kecacatan karena kulit terbakar gitu ya, itu tidak menular gitu ya. Atau kecacatan karena luka diabetes kan kulitnya jadi apa namanya luka-luka dan lain sebagainya itu tidak menular. Selanjutnya adalah penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung, penyakit sistem genitoria, kemudian penyakit gangguan mental dan perilaku, penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah. Jadi itu tadi nama-nama penyakit yang masuk ke dalam penyakit tidak menular atau golongan penyakit tidak menular. Nah, kemudian di pasal selanjutnya, pasal 3 ayat 2 mengatakan kelompok penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas jenis PTM yang tercantum dalam klasifikasi internasional penyakit atau International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems yang berlaku. Artinya, di sini sudah menjadi kesepakatannya untuk internasional bahwa ini masuk ke dalam penyakit tidak menular. Tetapi penyakit sekali lagi saya tekankan, penyakit tidak menularnya yang disebabkan karena organnya yang sakit gitu ya. Bukan karena mikroorganisme atau bukan karena infeksi. Baik. Nah, masih di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015, di pasal 8 mengatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan PTM melalui upaya kesehatan masyarakat atau UKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian. Artinya apa? Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 di sini sudah diatur bagaimana sih cara pencegahan penyakit tidak menular. Gitu ya. Nanti pencegahannya apa? Kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dititik beratkan pada pengendalian faktor resiko dari penyakit tidak menular yang dapat diubah. Artinya pencegahannya dilakukan atau dititik beratkan pada faktor resikonya. Contoh misal, orang merokok,
kanker paru gitu ya, faktor resikonya adalah rokok gitu ya. Yang artinya apa? Yang dikendalikan untuk melakukan pencegahan yang dikendalikan adalah rokoknya gitu ya. Jadi bukan penyakit jantungnya. Nah, lanjut pada ayat 4 mengatakan bahwa pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor resiko, dan perlindungan khusus. Artinya bagaimana cara melakukan pencegahannya di dalam peraturan Menteri nomor 71 tahun 2015 mengatakan bahwa pencegahan yang dimaksud untuk penyakit tidak menular itu dilakukan melalui kegiatan promosi kesehatan. Kemudian deteksi dini faktor resiko ini bisa dilakukan melalui screening dan perlindungan khusus gitu ya. Jadi ada 3 hal yang harus bisa dilakukan untuk mencegah penyakit tidak menular, yaitu promosi kesehatan, deteksi dini faktor resiko, dan perlindungan khusus. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang penyakit tidak menular, lalu kita harus tahu nih apa yang dimaksud dengan penyakit menular, karena kita mau melakukan pencegahannya. Artinya apa? Kita paham dulu prinsip dasar dan definisi dari penyakit-penyakit itu seperti apa, baru kita bisa melakukan pencegahannya. Baik, untuk penyakit menular ini adalah penyakit yang dapat ditularkan dari orang ke orang. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara atau penghubung. Ini berkebalikan dengan penyakit tidak menular. Kalau tidak menular tadi adalah tidak mampu menulari dari orang ke orang, tapi kalau penyakit menular itu dia mampu berpindah dari orang satu ke orang yang lain, artinya mampu menulari gitu ya. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, penyakit menular ini ditandai dengan adanya agent atau penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah serta menyerang host atau inang. Artinya di sana harus agentnya adalah mikroorganisme yang mana nanti dia bisa menimbulkan infeksi. Gitu ya. Jadi ada agentnya, misal agentnya penyebab TB, tuberkulosis gitu ya. Agent tuberkulosis ini dia harus menyerang host. Hostnya siapa? Manusia. Manusia, di dalam manusia harus ada inangnya gitu ya, agar dia bisa berpindah. Nah, di dalam inangnya ini nanti dia bisa berkembang biaklah di dalam tubuh sehingga menyebabkan atau menimbulkan sakit gitu ya. Kemudian dalam dunia medis, pengertian penyakit menular atau penyakit infeksi adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi, bisa itu virus, bakteri, atau parasit, dan bukan disebabkan oleh faktor fisik seperti luka bakar atau kimia. Artinya di sana penyakit menular ini bisa disebabkan oleh agennya agen biologi. Agen biologinya siapa? Itu ada virus, ada bakteri, atau parasit. Nah, sebentar ya. Oke. Kalau tadi diatur pada nomor 71, untuk penyakit menular itu diatur nomor 82 tahun 2014. Di mana di pasal 1 menyebutkan bahwa penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. Di pasal 4, berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, penyakit menular langsung.
Yang kedua, penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Jadi ada penyakit yang disebabkan oleh penyakit langsung, bukan karena ada vektornya, gitu ya. Tetapi ada juga penyakit menular yang disebabkan ada vektornya atau binatang pembawa penyakitnya. Gitu. Nah, lalu apa saja sih yang masuk ke dalam penyakit menular langsung? Di sana ada banyak sekali ya, ada difteri, ada pertusis, ada tetanus, polio, campak, kemudian tipoid, kolera, rubella, yellow fever. Yellow fever nih penyakit kuning ya kalau zaman dulu. Influenza, meningitis, tuberkulosis, hepatitis, pneumococcus, rotavirus, HPV gitu ya. Ebola, MERS, COVID, kemudian saluran pencernaan, menular seksual, human immunodeficiency atau HIV, dan infeksi saluran pernapasan. Itu penyakit menular langsung. Lalu di sana dijelaskan jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A sampai dengan huruf B merupakan penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi ada tuh pencegahannya langsung tuh diatur di dalam Permenkes pada nomor 82 tahun 2018 itu apa? Imunisasi atau PD3I. Di pasal 4 kemudian dijelaskan bahwa jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit yang dimaksud adalah malaria, demam berdarah, ini dari nyamuk semua ya, cikungunya, filariasis, schistosomia, Japanese encephalitis, rabies, antraks, pes, toxoplasma, leptospirosis, flu burung atau avian influenza, dan West Nile. Jadi penyakit-penyakit inilah yang masuk ke dalam penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, lalu di dalam kebijakan itu bagaimana pasal yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan? Di sana ada pasal 10, penanggulangannya dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Lalu upaya pencegahannya apa? Yaitu memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat, dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit menular. Kenapa harus di sana juga faktor risiko hampir sama ya? Karena untuk memutus mata rantainya gitu ya. Dan perbaikan gizi masyarakat juga untuk memutus mata rantainya. Jadi asumsinya semakin bagus gizi manusianya, maka daya tahan tubuhnya semakin baik sehingga ancaman penyakit menularnya semakin rendah gitu. Nah, apa upaya pencegahannya? Nah, sama seperti penyakit, hampir sama sebenarnya dengan penyakit tidak menular. Di sana ada promosi kesehatan, jadi promosi kesehatan itu sangat penting ya teman-teman untuk pencegahan gitu ya. Kemudian surveillance kesehatan, nah ini juga sudah dijelaskan, mungkin nanti juga akan dijelaskan di beberapa mata kuliah selanjutnya surveillance kesehatan gitu ya. Surveillance kesehatan itu adalah sistem pencatatan pelaporan institusi kesehatan. Nah, tujuannya apa? Ketika sistem pencatatan pelaporannya ini baik di setiap institusi kesehatan, ambillah contoh seperti puskesmas, kemudian dinas kesehatan kabupaten kota gitu ya, ketika dia bagus, maka dia bisa memiliki data yang relevan gitu ya terhadap penyakit-penyakit yang menjadi prioritasnya. Jadi misalnya kita nih catat penyakit dari Januari sampai Desember. Nah, kemudian kita mau lihat penyakit DBD gitu ya, demam berdarah. Kita mau lihat nih
Angkanya seperti apa sih di pencatatan gitu ya. Ternyata oh ada peningkatan kasus. Nah, dari surveillance ini kita bisa melakukan upaya pencegahan. Karena ada peningkatan kasus artinya apa? Digalakkan lagi sistem jentik nyamuknya secara berkala, 3M dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sistem surveillance atau sistem pencatatan itu sangat penting. Pengendalian faktor risiko. Pengendalian faktor risiko bisa dilakukan berdasarkan on-base data surveillance-nya, gitu ya. Penemuan kasus juga bisa dilihat dari data surveillance-nya. Penanganan kasus juga masih masuk dalam ruang lingkup surveillance kesehatan. Kemudian di sana juga ada pemberian kekebalan atau imunisasi, pemberian obat pencegahan secara massal, dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri gitu ya. Jadi itu tindakan pencegahan untuk penyakit menular. Berbeda ya dengan penyakit tidak menular tadi. Nah, di dalam penyakit tidak menular ada 7 karakteristik. Jadi penularan penyakit kalau tadi penyakit menular, kita balik lagi ke penyakit tidak menular ya. Ada 7 karakteristik. Di dalam penyakit tidak menular itu penularan penyakit tidak melalui suatu rantai penularan tertentu. Karena tidak ada sistem penularan penyakitnya. Masa inkubasi yang panjang dan laten karena dia kronis ya. Jadi penyakit tidak menular itu adalah penyakit kronis. Jadi misalnya orang misalnya AIDS gitu ya, atau kanker ada stadium 1 sampai dengan stadium 4 itu kan masa latennya panjang. Yang ketiga, keberlangsungan penyakit berlarut-larut atau disebut dengan kronis. Banyak menghadapi kesulitan diagnosis karena mungkin di awal itu tidak menunjukkan gejala pasti. Ya, kenapa saya bilang gejala pasti? Ambil contoh, misal sakit tadi kanker. Stadium 1 itu tidak ada benjolan. Belum diketahui benjolan. Sel-sel kanker belum tumbuh gitu ya. Hanya ada gejala-gejala dan itu sulit sekali didiagnosa karena tidak ada gejala pastinya gitu ya. Kalau orang sakit flu kan ada gejala pasti ya. Batuk, pilek, demam gitu ya. Tapi kalau orang sakit kanker stadium 1 itu tidak menimbulkan gejala apapun, tidak muncul gejalanya. Kemudian variasi yang luas, jadi variasinya bisa luas. Biaya yang tinggi karena dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya itu faktor resikonya juga besar, kemudian karena masa inkubasinya panjang, jadi upaya pencegahannya juga relatif panjang. Faktor penyebabnya bermacam-macam atau multikausal bahkan tidak jelas. Jadi, misal orang kanker payudara gitu ya, banyak sekali faktor resikonya karena tidak menikah, karena tidak menyusui, karena pola makan yang tidak bagus, karena konsumsi rokok dan lain sebagainya. Jadi, biasanya kalau penyakit tidak menular tuh penyebabnya itu bukan karena satu hal, tapi karena banyak hal gitu ya. Nah, lanjut ke proses penularan penyakit. Di dalam proses penularan penyakit, ini teman-teman ada diagram, dan ini kayaknya teman-teman harus memahami ini gitu ya. Nah, di dalam penularan penyakit, teman-teman, ada yang dinamakan proses penularan penyakit, yang dimana nanti ada sumber penularannya, dan ada keadaan dari si orangnya, keadaan penjamunya. Sumber penularannya siapa? Bisa jadi orang yang sakit, atau si pembawa kuman, atau binatang yang sakit, atau tumbuhan atau benda. Nah, ketika sumber penularan ini menularkan ke orang lain, itu penjamunya kita misalnya lah, anggap saja sumber penularannya itu teman-teman Anda gitu ya, kemudian menulari ke saya gitu ya. Yang dilihat adalah keadaan umum saya. Keadaan umum saya gimana sih gitu ya. Apakah saya dalam kehidupan sehari-harinya itu senang berolahraga atau tidak? Konsumsi makannya bagus atau tidak gitu ya. Pola hidupnya bagus atau tidak.
gitu. Atau keadaan umum juga bisa menyangkut bahwa apakah saya ini memiliki mobilitas yang tinggi atau tidak. Apakah saya seorang ibu rumah tangga, atau saya seorang yang bersekolah, atau saya seorang yang bekerja. Itu berbeda ya teman-teman keadaannya. Kemudian kekebalan. Nah, setiap orang kan kekebalannya juga berbeda-beda. Status gizi dan keturunan. Nah, ada sumber penularan, ada keadaan penjamu, dan ada cara penularan. Nah, cara penularannya gimana? Apakah Anda menulari saya secara langsung, itu bisa masuk ke dalam lingkup kontak langsung, atau menularinya melalui udara, misalnya Anda bersin, saya hirup, makanya saya terjangkit gitu ya. Atau melalui makanan atau minuman, misal kita makan dalam satu piring, atau melalui vektor. Melalui vektor ini misal, ada nyamuk Aedes aegypti menghinggapi atau menghisap darah Anda gitu ya. Habis menghisap darah Anda, terbang kemudian hisap darah saya. Nah, gitu. Itu bisa melalui vektor. Nah, dan ada cara keluar dari sumber dan cara masuk ke penjamu. Jadi, ada cara untuk menulari ke penjamu ini, si sumber penularan atau si penderita, ada bisa melalui mukosa atau kulit gitu ya, melalui keringat, atau melalui jarum suntik dan lain sebagainya. Ada melalui saluran pencemaran. Bisa melalui saluran pernafasan, tadi melalui udara. Urogenitalia, ini biasanya penyakit hepatitis ya, atau penyakit yang lain. Gigitan, suntikan, luka, dan ketutupan. Sebentar. Dan plasenta. Plasenta ini biasanya dari ibu hamil ke anaknya gitu ya. Nah, ini tadi sumber penularan itu siapa tadi ya? Sumber penularannya bisa organisme hidup atau barang mati, misalnya tanah ataupun air, di mana unsur penyebab penyakit menular hidup secara normal dan berkembang biak sampai siap menularkan ke penjamu atau potensial. Ada manusia sebagai sumber reservoir, di mana kelompok penyakit menular yang hanya dijumpai atau lebih sering hanya dijumpai pada manusia, misalnya sumber reservoirnya itu orang yang sakit TBC, lepra, influenza. Ada sumber reservoir binatang atau benda lain, bisa dia yang masuk ke dalam penyakit zoonosis. Ya. Nah, kemudian ada proses penularan penyakit tadi ya, bisa ditularkan dari healthy carrier atau inapparent, yaitu di mana mereka yang dalam sejarahnya tidak menampakkan menderita penyakit tersebut secara klinis, akan tetapi mengandung unsur penyebab yang dapat menular kepada orang lain. Healthy carrier ini sama seperti orang yang dulu sakit COVID, long COVID gitu ya. Dia sudah sembuh tetapi ternyata COVID-nya masih aktif di dalam tubuh. Nah, sehingga dia misalnya kemana-mana terus bisa menularkan ke orang lain. Ada incubatory carrier atau masa tuntas, di mana ini dikatakan sebagai orang-orang yang masih dalam masa tuntas tetapi telah mempunyai potensi untuk menularkan penyakit. Kemudian yang ketiga ada convalescence carrier, di mana dia baru sembuh klinis. Baru sembuh klinis ini adalah orang yang sumber penularannya itu untuk masa-masa tertentu. Yang keempat, kemudian kronis karier atau dia menahun merupakan sumber penularan yang cukup lama. Nah, di dalam masa penularan penyakit atau dalam penularan penyakit itu ada caranya, teman-teman. Jadi nggak cuma masak aja ya, ada caranya, tapi penyakit saja ada masa dan ada cara tularnya. Cara penularannya ada waktu generasi atau generation time, yaitu masa antara masuknya penyakit pada penjamu tertentu sampai masa kemampuan maksimal penjamu tersebut untuk dapat menularkan penyakit. Ini mungkin masuk ke dalam masa patogenesis ya, kalau di video pertama. Kemudian yang kedua, kekebalan kelompok atau herd immunity, yaitu kemampuan atau daya tahan suatu
kelompok penduduk tertentu terhadap serangan atau penyebaran unsur penyebab penyakit menular tertentu didasarkan pada tingkat kekebalan tubuh suatu anggota kelompok tertentu. Yang mana herd immunity ini adalah faktor utama dalam proses kejadian wabah di masyarakat serta kelangsungan penyakit tersebut. Gitu ya. Cara penularannya penyakitnya ada masuk ke dalam kelompok herd immunity. Kemudian angka serangan atau attack rate, yaitu sejumlah kasus yang berkembang dan muncul dalam satu satuan waktu tertentu di kalangan anggota kelompok yang memiliki atau mengalami kontak serta memiliki resiko kerentanan terhadap penyakit tertentu. Nah, lalu sebenarnya teman-teman, di dalam Islam itu sudah mengatur yang namanya pencegahan penyakitnya. Sudah mengatur yang namanya pencegahan penyakit. Jadi ada di ayat Quran surat Al-Maidah ayat 6. Di sana Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu. Jadi hikmah dari berwudu itu membersihkan diri ya teman-teman ya. Membersihkan diri ya sama seperti pola hidup bersih ya. Kemudian di sana juga diatur, jadi Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, Maha bersih dan mencintai kebersihan, Maha mulia dan mencintai kemuliaan. Artinya apa? Kebersihan tempat tinggal dan lingkungan itu juga sudah diatur di dalam Islam. Bahkan Rasulullah juga orangnya sangat bersih dan menyukai keindahan, mencintai keindahan gitu ya, menyukai kebersihan. Makanya ada muncul bersih, pangkal, sehat gitu ya. Kemudian pentingnya kebersihan air juga. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa jauhilah 3 hal yang dilaknat, yaitu buang air dan kotoran di sumber atau saluran air. Nah, itu juga sudah dilarang ya. Jadi kebersihan air juga sudah dijaga. Kemudian pencegahan penyakit menular seksual, gitu ya, kita dilarang untuk mendekati zina karena itu adalah perbuatan keji. Kemudian juga diatur untuk pola hidup bersih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda bahwa apabila bersin, beliau menutup wajahnya dengan kedua tangannya, gitu ya. Jadi adabnya Rasulullah itu sebenarnya sudah menggambarkan macam pencegahan penyakit gitu ya. Semua sudah diatur, dari berwudu, dari makan gitu ya. Beliau bahkan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan gitu ya. Makan menggunakan tangan kanan gitu ya. Kemudian juga di sana ada pola diet gitu. Berhenti makan sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang gitu ya. Jadi sebenarnya Islam sudah mengatur yang namanya pencegahan penyakit gitu ya teman-teman. Sehingga balik lagi gitu ya, kita sebagai umat muslim paham betul ya bahwa Rasulullah sudah memberikan contoh yang sangat baik untuk kita. Insya Allah ketika kita itu mengikutinya dengan baik dan benar, kita terhindar dari segala macam penyakit gitu ya. Selain ikhtiar untuk melakukan pola hidup sehat gitu ya. Tidak hanya berpasrah diri, tetapi juga ikhtiar untuk melakukan pola hidup sehat. Ya, baik itu mungkin teman-teman yang bisa saya jelaskan pada video learning kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga ini juga menjadi amal jariah buat teman-teman supaya terus belajar, karena belajar menimba ilmu itu adalah suatu kebaikan gitu ya, sehingga kita berupaya untuk melakukan kebaikan terus-menerus. Baik, tetap semangat belajarnya teman-teman. See you next in video learning selanjutnya di pertemuan keempat. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.